Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Faridon. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. KJ Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya sudah menyiapkan materi berupa video animasi di mana akan menjelaskan tentang pajak pusat ataupun pajak daerah. Mungkin sehingga teman-teman masih pada bingung nih, mana aja yang termasuk dengan pajak pusat, mana aja yang termasuk dengan pajak daerah. Untuk itu, langsung aja simak videonya. Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar dan juga rencana yang mantap. Akan mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan tercapai jika tanpa didukung dengan dana yang besar pula. Baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri. Kita tahu bahwa sumber dana yang diperoleh untuk membiayai pembangunan negeri ini sebagian besarnya berasal dari sektor pajak loh. Nah, di sisi lain, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak itu sendiri. Kita harus tahu bahwa pajak itu pungutan wajib dari rakyat untuk negaranya. Nah, pungutan pajak dapat dibilang paksaan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang loh. Hasil dari pajak ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak pusat atau pajak negara ini dikelola langsung oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama. Untuk pajak pusat sendiri terdiri dari 1. PPh, pajak yang dikenakan oleh badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dalam jangka 1 tahun pajak. Contohnya gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, apapun yang diterima baik dalam dan luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak nantinya. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang diberlakukan atas konsumsi barang kena pajak dalam wilayah Indonesia. Setiap barang dan jasa pada dasarnya merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh UUD PPN. 3. Pajak penjualan barang mewah. Menurut Ditjen Pajak, pajak ini bukan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja. 4. PBB, perkebunan, perhutanan, pertambangan. Terakhir, kelima, bea materai. Bea materai yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti akta notaris, surat perjanjian, kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek atas pembuatan nominal uang di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Untuk proses pelayanan pajak pusat biasanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Pelayanan Penyuluhan, Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pajak daerah itu sendiri adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, nantinya hasil pajak daerah digunakan untuk membiayai pemerintah daerah itu sendiri. Untuk pajak provinsi ada 1. Pajak kendaraan bermotor. Kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan pajak air permukaan. Untuk pajak kabupaten atau kota, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, pajak daerah dapat dibayarkan di kantor samsat terdekat. Untuk pajak kendaraan bermotor dan untuk unit pelayanan pajak daerah dan untuk pajak lainnya. Gimana nih setelah menyimak video tadi? Mudah-mudahan teman-teman gak ketukar lagi yang namanya mana pajak pusat ataupun pajak daerah. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.